Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini kita dapat bertemu kembali di minggu ketiga dalam mata kuliah pendidikan inklusif. Setelah sebelumnya Ibu menyampaikan materi perkuliahan melalui podcast tentang gambaran umum apa itu pendidikan inklusi, dan kesempatan kali ini Ibu akan kembali menguraikan terkait 7 pilar penyangga dalam keberlangsungan pendidikan inklusi itu. Apa saja? Mari kita lihat selanjutnya. Diskursus keilmuan dalam pendidikan inklusi secara perlahan terus berkembang ya. Mulai dari pertanyaan soal mengapa inklusi itu penting hingga bagaimana cara pelaksanaannya. Terbukti selama beberapa dekade berdasar penelitian di lapangan membuahkan hasil yang cukup signifikan menyangkut isu sosial seperti moral, etika, keadilan, akademik, bahkan pendanaan sekolah. Meskipun tidak serta-merta langsung dan nyata kelihatan gitu ya hasilnya, sebagaimana yang diklaim oleh pendidikan luar biasa terkait keuntungannya bagi anak, namun gambaran ini dapat menjadi salah satu justifikasi adanya um, kehadiran konsep pendidikan inklusi yang sebenarnya membawa banyak keuntungan bagi peserta didik, bagi anak, baik yang berkebutuhan khusus maupun non berkebutuhan khusus. Definisi inklusi pada dasarnya sangat luas, bergantung pada di mana penempatan diskusi itu terjadi. Ketika kita menanyakan kepada guru di sekolah luar biasa atau SLB, maka mereka akan menjawab secara tidak langsung telah melaksanakan praktik pendidikan inklusi di SLB gitu kan. Karena telah mencangkup atau menghimpun ragam jenis disabilitas anak dalam satu lingkungan yang sebenarnya itu tersegregasi atau terpisah dari lingkungan secara universal. Misinterpretasi tentang pendidikan inklusi ini harus diluruskan bahwasanya pendidikan inklusi yang sebenarnya adalah menyatukan anak berkebutuhan khusus ataupun penyandang disabilitas atau difabel dengan non-anak berkebutuhan khusus atau anak reguler di dalam satu ruang kelas yang sama, menghabiskan waktu bersama, berpartisipasi secara penuh di setiap aktivitas dengan nyaman meskipun terdapat beberapa kebutuhan yang mesti dimodifikasi. Tujuan dari pendidikan inklusi ini tidak hanya siap, tidak hanya welcome dan mampu untuk menerima, namun juga siap dan mampu untuk menyambut anak dengan berkebutuhan khusus. Keadaan yang demikian tidak hanya melibatkan sebuah perubahan besar dalam tatanan sistem, struktur, budaya, milieu, iklim sekolah gitu kan, namun juga cara berpikir, sikap, sudut pandang, perilaku, keyakinan, dan nilai seluruh jajaran yang ada di dalam sekolah tersebut. 7 pilar penyangga dalam keberlangsungan pendidikan inklusi. Ada banyak sekali bacaan dan literatur yang telah menjelaskan tentang cara terbaik apa dalam mendukung keberhasilan pendidikan inklusi di sekolah. Di antaranya lebih menitik beratkan pada bahasan praktik strategi pembelajaran atau proses belajar mengajar di kelas. Pada kesempatan ini, kita ingin melihat tiang apa saja sih yang saling mendukung, yang saling support, yang saling berkaitan untuk mendorong keberlangsungan pendidikan inklusi di sekolah. Mengapa disebut sebagai pilar? Karena yang namanya pilar itu merupakan sebuah penyangga atau tonggak ataupun tiang yang kokoh yang menghubungkan antara suatu dasar ke dasar atas lainnya gitu. Melalui pilar ini diharapkan juga dapat menjadi kerangka berpikir yang kuat dan kukuh dalam membina paradigma menuju inklusi. Ada 7 pilar. Yang pertama meningkatkan pola pikir dan sikap positif. Yang kedua arah kebijakan dan kepemimpinan yang mendukung. Yang ketiga praktik sekolah dan ruang kelas berdasarkan penelitian. Yang keempat kurikulum dan pedagogi yang fleksibel. Yang kelima keterlibatan secara sosial. Yang keenam melakukan refleksi dan evaluasi penuh makna. Yang ketujuh pendayagunaan melalui latihan dan pendidikan tambahan. Kita buka yang pertama, meningkatkan pola pikir dan sikap positif. Sebagaimana yang pernah Ibu sampaikan sebelumnya bahwa pentingnya untuk mentatar, membentuk, dan melakukan indoktrinasi guna terwujudnya sebuah paradigma, kerangka berpikir, pola pikir yang paham dan mengerti tentang apa itu definisi, tujuan, prinsip, hingga tata laksana dari pelaksanaan pendidikan inklusi. Pola pikir ini kemudian akan terkejawantahkan ke dalam sebuah sikap dan perilaku yang juga mengarah pada rambu-rambu inklusif
Ini yang akan kemudian menjadi kunci utama dalam mencapai dan sampai pada arah pendidikan inklusif. Ketika seorang guru telah mengantongi perspektif inklusif, tentu sikap yang terwujud dalam kesehariannya pun akan menjadi positif. Maka ia lantas memikirkan strategi apa yang mesti dipraktikkan untuk setiap anak-anak yang ada di kelas. Dalam satu ruangan kelas, terdapat anak yang reguler, anak yang umum, dan anak berkebutuhan khusus dengan jenis dan tipe kebutuhan yang berbeda-beda. Guru yang positif, guru yang sudah memiliki paradigma yang inklusif, tentu akan menguras tidak hanya tenaganya, tapi juga ide kreatifnya bagaimana cara yang baik, cara yang tepat, cara yang menarik untuk mengajarkan anak yang berbeda-beda tersebut. Ya. Nah, sedangkan guru yang memiliki perspektif negatif akan cenderung membiarkan begitu saja terhadap anak berkebutuhan khusus tanpa memikirkan apa yang dapat ia capai atau peroleh di ruang kelas. Guru yang negatif ini cenderung untuk mengeluh dan mengatakan bahwa kehadiran anak berkebutuhan khusus di kelas hanya akan menambah beban ekstra tugas guru di kelas, kemudian kesulitan mengajar, kemudian beban moral dan juga mental yang harusnya tidak perlu untuk ditambah lagi gitu. Oleh sebab itu, sebuah sekolah yang memang benar-benar berkomitmen untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi harus membuat kebijakan yang tegas dalam hal misalnya perekrutan guru mengajar. Um, Setiap guru yang ingin masuk ke sebuah sekolah inklusi ini harus memiliki pola pikir, sikap yang menunjukkan karakter inklusif itu seperti apa. Kemudian memberikan pengalaman melalui diklat pendidikan inklusi kepada guru yang sudah berkecimpung di sekolah tersebut. Guru-guru lama, guru-guru yang sudah senior, guru-guru yang anggaplah sudah tua, yang barangkali ilmunya sudah um, perlu untuk di-upgrade, harus diberikan lagi pengalaman melalui pendidikan dan pelatihan sehingga tetap fresh gitu kan, tetap mengikuti perkembangan keilmuan dalam pendidikan inklusif ini. Nah, tidak hanya sebagai kewajiban profesional, namun juga menjaga up to date keilmuan tadi ya, sehingga dalam pelaksanaan konsep education for all atau pendidikan inklusif ini dapat berjalan secara maksimal. Yang kedua, arah kebijakan dan kepemimpinan yang mendukung. Di awal juga sudah Ibu jelaskan bahwa sudah banyak yang namanya kesepakatan maupun deklarasi internasional terkait dukungan dan sosialisasi terhadap implementasi jalannya pendidikan inklusif ya. Di antara yang paling populer itu gagasan UNESCO tentang Education for All, kemudian juga pernyataan aksi Salamanca bahwa pendidikan itu memang harus diberikan kepada semua anak tanpa terkecuali, sehingga adanya berbagai gerakan sosial ini secara tidak langsung dapat turut mendorong dan mengilhami kebijakan legislasi yang akan dibuat ke depannya oleh para pemangku kebijakan. Apa yang menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan pendidikan inklusi juga berkaitan dengan aturan atau regulasi di setiap daerah, pembatasan akses hingga tidak konsistenan dengan alur kebijakan nasional dan internasional. Barangkali sering kita temukan di sebagian tempat ya, regulasinya sudah ada. Di Dinas Pendidikan misalnya sudah memberikan rambu-rambu untuk sekolah reguler menyelenggarakan pendidikan inklusif. Namun praktik di lapangan tidak terjadi gitu. Regulasi tersebut tidak disambut baik oleh sekolah reguler dengan alasan karena tenaga pendidik yang tidak tersedia, belum adanya guru yang kompeten untuk menghandle ABK dan sejenisnya gitu. Atau sebaliknya, ada beberapa sekolah yang melaksanakan pendidikan inklusi secara tidak resmi gitu, namun regulasinya belum mendukung. Regulasi tidak memberikan legalisasi izin terkait penyelenggaraan tersebut. Nah, keadaan seperti demikian memang sedikit sulit untuk diatasi karena berkaitan dengan pemangku kebijakan dari struktural yang paling atas seperti apa. Kemudian kepemimpinan di sekolah juga turut menentukan terwujudnya pendidikan inklusi. Apakah inklusi ini ditetapkan menjadi sebuah sistem dalam sekolah, sehingga meskipun nantinya berganti kepemimpinan maka tidak akan merubah sistem tersebut. Atau inklusi ini merupakan misi dari pimpinannya saja, sehingga dapat berganti ketika pemimpinnya juga berganti.